Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sanginta Rizkyadi dengan NRP 5026201051. Saya di sini dari kelas MPTID pada kelompok satu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang sudah saya buat. Nah, di sini sudah terlihat. Baik, saya mulaikan saja. Nah, di sini itu ada daftar isi yang mana saya menjelaskan tentang materi-materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dan di sini saya ringkas per bab. Nah, untuk yang pertama itu ada manajemen dan tata kelola perusahaan. Nah, itu ada berupa definisi manajemen menurut para ahlinya, proses manajemen, prinsip manajemen menurut Henry Fayol, tantangan manajer, dan yang terakhir itu ada good corporate governance. Nah, untuk yang kedua ada enterprise arsitektur. Nah, di sini tuh ada pengertian usaha atau enterprise-nya. Nah, lalu yang kedua ada enterprise arsitektur komponen, yang terakhir ada enterprise arsitektur framework. Untuk yang terakhir ada di bab Swaybook. Nah, di sini itu saya meringkasnya tentang ada the fact, lalu ada what is software engineering, the objective Swaybook, dan yang terakhir ada Swaybook knowledge area and related disciplines. Nah, untuk yang pertama ada manajemen dan tata kelola perusahaan. Jadi di sini menurut para ahlinya, manajemen itu diartikan berbeda-beda setiap para ahlinya. Nah, untuk yang pertama itu ada Lawrence A.Aprey. Nah, itu mengartikan manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seorang atau keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Nah, di sini ada juga menurut para ahli yang lain, menurut Ricky. Manajemen itu adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, lalu di sini ada manajemen secara umum. Jadi, manajemen itu adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri atau bersama dalam kelompok. Nah, manajemen itu perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif, menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini ada pengertian manajemen yang lain menurut para ahlinya, yaitu ada Hillman. Jadi, manajemen itu merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melakukan pengawasan. Dengan begitu, tujuan dapat tercapai bersama. Lalu untuk bab yang kedua, maksudnya di bab pertama masih sama dengan manajemen dan tata kelola perusahaan. Nah, di sini itu eh, ada proses manajemennya. Nah, yang pertama itu ada planning, organizing, directing, dan controlling. Nah, banyak ahli mendefinisikan pengertian manajemen itu berbeda-beda, namun kesemuanya itu memiliki konsep yang hampir sama, yaitu sebuah proses pengelolaan kegiatan kerja yang diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Nah, di sini selanjutnya ada prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Nah, di sebelah kiri itu sudah terpampang terkait prinsip-prinsipnya. Ada pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah atau visi, kepentingan umum dibanding kepentingan individu, dan lain-lain.
Nah, pada prinsip manajemen menurut Henry Rayul itu untuk menjadi seorang pemimpin atau leader yang baik dan sukses itu tentunya kita harus mengerti tentang ilmu manajemen. Nah, manajemen yang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan manajemen berasal dari kata dasar manage, yang artinya adalah mengatur atau mengurus. Nah, sedangkan menurut para ahli definisi manajemen itu dapat diartikan menjadi serangkaian kegiatan yang diarahkan pada sumber daya organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan yang efektif dan efisien. Nah, serangkaian kegiatan yang dimaksud adalah terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian. Oke, tadi udah dijelaskan tentang prinsipnya menjadi manajer. Nah, sekarang di sini ada tantangan manajernya. Jadi di sebelah kiri ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh si manajer atau untuk menjalankan manajemen itu. Jadi pekerjaan yang paling penting yang harus dihadapi manajer di masa depan, dalam pemikiran saya itu ada 5 tantangan serius yang harus dihadapi manajer puncak. Nah, yang pertama itu adalah harus memiliki kompetisi yang sempurna untuk mampu mengelola semua sumber daya yang berwujud yang dimiliki perusahaan. Nah, yang kedua itu memiliki kualitas untuk memotivasi sumber daya manusia. Yang ketiga adalah memiliki kualitas untuk membangun hubungan positif dan stakeholder. Yang keempat adalah memiliki kualitas dan wawasan untuk menghadapi perubahan keinginan pasar. Nah, yang terakhir itu, yang kelima, memiliki kreativitas dan kualitas dalam memahami produk atau jasa. Oke, yang selanjutnya itu ada good corporate governance. Nah, di sebelah kiri ini, di sebelah kiri ini udah ada macam-macam dari good corporate governance-nya. Nah, di sini pengertiannya itu yang pertama ada transparency. Nah, itu untuk menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Yang kedua ada accountability, yaitu harus dapat bertanggung jawab atas kinerjanya secara transparan dan wajar. Yang ketiga ada responsibility, yaitu untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawabnya sebagai good corporate citizen. Yang selanjutnya ada independensi, yaitu harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yang terakhir ada fairness, yaitu bersikap adil dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Oke, kita masuk ke bab yang kedua. Tadi udah bab pertama. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian enterprise. Apa itu enterprise? Jadi, kumpulan organisasi yang memiliki seperangkat tujuan bersama. Perusahaan bisa menjadi lembaga pemerintah, korporasi, satu departemen, atau rantai organisasi yang jauh secara geografis dihubungkan oleh kepemilikan bersama. Nah, lalu di sini ada perusahaan arsitektur komponennya. Nah, komponen komponen dalam enterprise arsitektur itu ada people, yang kedua ada proses, yang ketiga ada business, dan yang terakhir ada teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada enterprise arsitektur framework. Jadi, kerangka arsitektur adalah alat untuk merancang berbagai arsitektur. Nah, yang kedua ada membantu evaluasi arsitektur yang berbeda. Yang selanjutnya adalah memilih dan membangun arsitektur yang tepat untuk organisasi. Nah, untuk bagian terakhir ada Swibok. Nah,
apa tuh Swibok? Jadi Swibok itu adalah oke, jadi saya jelaskan lagi. Jadi Swaybook itu apa sih? Nah, Swaybook itu eh, sebuah panduan untuk Badan Pengetahuan Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, itu menjelaskan pengetahuan yang diterima secara umum tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, 15 bidang pengetahuannya merangkum konsep-konsep utama dan menyertakan daftar referensi untuk informasi terperinci. Nah, itulah yang disebut dengan SWIBOK. Nah, di sini ada penjelasan yang lain terkait si SWIBOK-nya. Nah, dan di bawah ini itu merupakan tabel dari SWIBOK yang mana di dalam suatu eh, software software requirement. Ini merupakan daftar panduannya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.